Pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, Pagi, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas semangatnya, datang tepat waktu. Tadi saya perhatikan banyak yang sudah hadir sebelum ini ya, 10 menit ya sebelumnya. Wah, luar biasa. Tapi juga ini masih banyak teman-teman kita yang belum masuk ya. Masih belum masuk. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini karena sudah pekan kedua, harapannya kita semakin semangat dan serius dalam belajar matematika dasar. Apakah model presensi pekan lalu nggak ada masalah? Google Form, ada yang mengalami masalah? Ada Pak. Kenapa Intan? Nggak ada, Pak. Tidak ada Pak. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, syukurlah. Nah, jadi saya mau pertama-tama biar nggak lupa ya, kita share dulu link untuk kehadirannya. Nggak apa-apa, taruh di awal aja. Nanti bagi yang terlambat ya, nanti saya ingetin lagi di akhir aja ya. Itu isi daftar hadir Google Form URL. Nah, URL-nya itu diklik. Pas bagian URL-nya diklik. Iya, silakan off cam. Cuma ini masih ada yang belum pasang foto ya. Jadi saya mohon akun Zoom-nya itu diedit. Jadi kalian masuk ke zoom.us, kemudian masuk ke profile picture, itu dikasih foto ya, yang sopan. Dikasih foto. Kalau tidak kuat jaringannya silakan bisa di off cam kan. Nah, di dalam form kehadiran ini itu ada screenshot Zoom. Dan itu wajib ukuran filenya kurang dari 1 mega. Caranya bagaimana? Cara paling gampang adalah kalian kirim fotonya itu ke WhatsApp, ke temen atau ke grup gitu. Habis itu di-download lagi. Ya semacam itu. Jadi pasti WhatsApp akan mengkompres ukurannya jadi lebih kecil. Karena kemarin di kelas lain, karena wajib ada SS ya, screenshot itu ukurannya terlalu besar. Biasanya hasil screenshotnya lebih dari 1 mega. Jadi cara menanggulanginya adalah dengan cara dikirim ke WhatsApp agar dia terkompres. Pak, kalau kita foto dari HP itu boleh nggak, Pak? Perangkatnya punyanya HP. Wahyu. Nggak, saya pakai laptop, terus saya foto pakai HP. Oh, nggak apa-apa. Iya, Pak. Oh ya, syarat dari untuk SS. Untuk URL-nya belum diizinkan, Pak. Untuk link presensinya pakai email ITERA itu, Bro. Iya, betul, email ITERA. Saya tidak membuka untuk email non-ITERA. Caranya switch account. Entah di bagian atas atau bagian bawah, itu kita beralih dengan akun yang ITERA, yang student ITERA. Gitu ya. Terus tadi dengan foto, oh ya, jadi kalau bisa tampilkan nama kalian. Ya. Jadi ada sayanya, ada kaliannya. Jangan teman-teman kalian yang harus ada nama kaliannya. Oke, bisa lah diatur itu. Nyalakan sebentar video cam, kemudian di screenshot sebentar, kemudian dimatikan. Oke. Silakan bagi yang mau presensi. Presensi sudah, kemudian kita akan melanjutkan materi di pekan lalu. Jadi pekan 1 dan pekan 2 itu topiknya atau modulnya sama. Kalian sudah saya share modul 1 kalau nggak salah di Google Classroom. Modul 1 itu berupa PDF ya. Isinya ya banyak penjelasan seperti ringkasan di dalam buku, atau juga kalian boleh membaca dari buku langsung. Di sini buku yang saya gunakan itu yang Calculus for Biology. Di kontrak kuliah itu ada banyak referensi ya yang bisa kita gunakan. Silakan yang mana saja, itu tidak ada yang buku yang salah. Yang penting itu bukunya dibaca, kemudian latihan soalnya dikerjakan. Nah, simple. Matematika itu kalau dibahas nggak bisa ya. Bukan kayak politik. Matematika itu dikerjakan, diselesaikan. Problemnya diselesaikan.
Kemudian secara umum matematika itu kalau saya bilang adalah latihan logika, latihan berpikir, keruntutan atau sistematik kita berargumen. Itu ditunjukkan dari matematika. Nanti ada yang buat apa saya belajar pertidaksamaan, nggak kepake di jurusan saya gitu. Nah, itu nggak mungkin, pasti terpakai. Logika pertidaksamaan, logika persamaan itu sesuatu yang pasti ada. Yang mungkin wujudnya tidak harus dibentuk dalam persamaan matematika, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Tidak harus dalam bentuk seperti itu, tapi nanti dalam bentuk yang lain. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Saya akan share screen. Desktop 2. Sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Atau langsung boleh. Kan nama saya Mada di ITERA. Kok udah ganti akun email ITERA belum bisa ya, Pak? Saya bisa. Coba bukanya akun di incognito. Di private browser atau incognito, pasti nanti dia akan require kita login. Kalau kita diminta login, otomatis itu akan login yang student ITERA. Tapi kalau kan biasanya kita login multi akun ya di browser biasa. Karena loginnya multi akun, agak sulit untuk switch-nya. Switch-nya itu harus ke URL-nya biasanya kadang-kadang. Nah, tapi itu agak terlalu teknis, agak sulit. Ya, paling gampang taruh di private browser atau incognito. Ya, terima Oke, kasih, jadi Pak. kita lanjutkan terkait pertidaksamaan dari pekan lalu. Dan ini harus saya periksa sesuatu ya. Kalian sudah mengerjakan kuis terstruktur di e-learning? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Nih, maaf ya, saya nggak bisa jawab satu persatu karena kalian satu persatu tanya ke saya gitu, tidak melalui perwakilan kelas. Kemarin tuh kalau nggak salah perwakilannya jadinya Aurelia ya, kalau nggak salah loh, kalau nggak salah. Saya agak lupa nih, matematika dasar atau FISDAS ya. Ya jadi kalau bisa melalui satu saja, daripada saya akhirnya ternyata loh ini tanya lagi, loh ini tanya lagi. Kalau saya balas satu-satu, dan kalian nanyanya pas hari libur, ya kan? Bukan jam kerja. Jadi silakan kontak saya di jam kerja. Terkait kalau misalkan kuis terstrukturnya belum mencapai standar, padahal udah dikasih kesempatan 5 kali kok bisa 0, itu kan ya paling tidak jangan 0 lah ya. Jadi kalian belajar dulu. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Nilai minimal itu berapa? 60 kalau nggak salah. Minimal 60. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar terkait minus ya. Hati-hati dengan operasi minus ini, ternyata dia bisa membalik arah pertidaksamaan. Kemudian penulisan himpunan penyelesaian itu HP yang 4, tak hingga seperti ini itu dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh kanan dan kiri. Jadi 4 itu artinya berada di kiri karena dia lebih kecil. Kemudian tak hingga itu berada di kanan. Jadi kalau kita gambarkan
itu 4-nya di sisi kiri, kemudian memiliki arah panah ke arah kanan, seterusnya tak berhingga. Gitu. Kemudian pada penulisan HP yang lain, yaitu dengan seperti ini di curl ya, buka kurung pelengkung, curl X, di mana X lebih besar dari 4, X anggota bilangan real. Ini salah satu solusi. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, di mana ini ada beberapa variasi. Yang pertama adalah pertidaksamaan dengan 3 ruas. Nah, kalau 3 ruas ini kita temukan bahwa tandanya pertidaksamaan ada 2. Jadi X kurangi 1, kurang dari 2X, ditambah 1, kemudian dikurangi sama dengan 8. Maka bagaimana kita mengerjakannya? Pecahlah menjadi 2. Jadi kalian bisa mengambil potongan pertama, yaitu yang di sisi kiri, lalu menjadi di bawahnya ini. Lalu berikutnya ambil juga yang sisi kanan, lalu kerjakan secara terpisah. Nanti biasanya akan memiliki 2 hasil, dan itu nggak apa-apa. Nah, karena ada 2 hasil X-nya, maka dia menjadi himpunan penyelesaian. Jadi arah penyelesaian tidak hanya satu, tapi bisa multi penyelesaian. Kemudian perkalian 2 atau lebih faktor. Kita lihat di sini, ini saat SMA ya, masalah persamaan kuadrat, X minus 1 dalam kurung, X plus 3 dalam kurung kurang dari 0. Ini kalau kita perhatikan, berarti dia memiliki 2 himpunan penyelesaian. Ada kalanya X itu X itu adalah X kurang dari 1. Ada kalanya ketika itu X kurang dari minus 3. Ya. Jadi dia memiliki 2 himpunan penyelesaian. Kalau memiliki 2 himpunan penyelesaian, maka kita harus gambarkan di dalam garis bantuan bilangan real. Hasil solusi tengah-tengahnya apa? Yang memenuhi kedua keperluan itu. Kemudian ada juga yang pertidaksamaan tetapi terletak 2X di dalam sebuah rasio atau pembagian. Kita perhatikan X-nya ada di atas, ada juga X yang ada di bawah. Nah, kalau ini seperti yang terjadi, maka kita harus menyamakan, harus diubah dulu dengan bawahnya. Jadi maksudnya dikalikan bawahnya, pengurangan seperti ini, X minus 1 sama dengan 1, satunya ini pindah ke kiri. Itu bahasa informalnya pindah ya, tetapi kalau bahasa formalnya sebetulnya 1 ini kan X minus 1 dibagi X minus 1. Ini saya coba jangan full screen ya. Oke. X dibagi X minus 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, 1 sendiri itu sebetulnya kan bisa kita tulis ulang menjadi X minus 1 dibagi X minus 1. Nah, ini kan operasi pengurangan kalau kita pindah ke ruas sebelahnya. Sehingga menjadi X dikurangi dalam kurung X minus 1, di mana bawahnya masih memiliki X minus 1 yang sama. Kemudian ini sama dengan 0. Lalu ini kita bisa selesaikan secara biasa. X dikurangi X ya 0, tapi minus dikurangi minus 1 menjadi 1. Jadinya atasnya positif 1, X minus 1, gini, kurang dari sama dengan 0. Belum selesai, kita bisa mengkalikan kedua ruas. Harusnya, oh enggak, ini sudah, ya, sudah, kok buka Word? Sebentar.
Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Bahwa 1 per X minus 1 itu kurang dari sama dengan 0, atas dan bawahnya bisa kita kalikan dengan X minus 1. Jadi kita kalikan X minus 1 begini. Kok jadi balik ya? Ada ide nggak diapakan ini? Agar hasilnya menjadi X minus 1 kurang dari 0. Dari sini ke sini. Ada yang tahu? Satunya dipindahin ke kiri. Satu pindah ke kiri. Satunya dipindahin ke ruas kiri habis dikaliin X min 1. Pindah ruas, Pak. X minus 1 pindah ke, maksudnya gitu. Pindah Yang ruas ke Iya, kanan. Yang pindah Habis itu siapa? Dikaliin Satunya yang satu dipindahkan pindah ke ruas kiri. itu, Pak. Sorry, tumpuk suaranya. Gimana? Dari sini, itu agar ke sini bagaimana? Ini kalau saya lihat, ini cara tidak langsung. Dan ini agak lumayan. Tapi nggak apa. Kalau dari kalian gimana? Kedua ruas dikali X min 1, Pak. Oke, itu yang awalnya tadi saya pikirkan. Tapi sepertinya bukan gitu. Karena kalau X minus 1 dikalikan Izin ke menjawab, 0, Pak. hasilnya juga 0. Izin menjawab, Pak. Silakan. Satunya itu dirubah X min 1 per X min 1. Terus, Per X min 1. Jadi X min 1 kali X min 1 yang atas, terus dibagi sama X min 1 yang di tengah. Jadi kan hasilnya tetap X min 1. kita coba perhatikan. Ada beberapa usulan solusi tadi. Kalau kita atasnya, misalkan, ups, aku nggak mau. X minus 1 dikalikan 1, X minus 1. Lalu ini juga dikalikan X minus 1. Tapi 0. Maka efeknya adalah yang bawah ini bisa dibagi habis. Oh, set. Iya. Yang bawah ini bisa dibagi habis, tetapi akan muncul ketidak masuk akal. Ya. 1 kurang dari sama dengan 0. Iya nggak? Pak, izin menjawab, Pak. Gimana? Kalau satu yang di atas itu dijadikan X min 1 per X min 1 bisa nggak, Pak? Jadi habis saling bagi Iya, satu sama Pak. lain. Maksudnya kayak gitu, Pak. X min 1 terus per X min 1. Dibagi 1 kan sisanya X min 1 kurang dari 0.
Lalu bagaimana? Coret salah satu, Pak. Coret dibagi antara salah satu pembilangan penyebutnya. Nggak bisa, nanti sama aja 1/(x-1). Betul, Pak, akan kembali ke sebenarnya- 1/(x-1). Ini Iya, cara Pak. tidak langsung. Sebenarnya Pak, kalau apa yang saya tahu sih kan, saya udah lupa ya ini, tapi dia kan langsung aja dimasukin jadi x-1 lebih kecil daripada 0. Itu dia nggak jadi sama dengan, karena sebenarnya x itu tidak sama dengan -1. Maksudnya x tidak sama dengan 1, karena kalau misalnya sama dengan 1 nanti jadi 0, jadi nggak ke definisi. Itu. Nah, udah gitu doang, bukan maksudnya nanti cari gimana cara buat x-nya jadi -1. Soalnya saya kira bakal mau diinin dulu kan, sama dengan x1 pangkat -1 jadi lebih kecil daripada 0, tapi saya bisa ngelanjutinnya nggak begitu ini sih. Iya, tapi tadi petunjuknya di situ. Jadi petunjuknya masalah pembagi ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita sudah punya petunjuk. Ini setelah. Bagaimana cara menyelesaikan yang seperti ini? 1/(x-1 kurang dari sama dengan 0. Aturan awalnya itu x-1 itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau dia sama dengan 0, maka jadi 1/0. Dan kalau 1/0 itu harusnya tak hingga. Dan ini tidak sesuai dengan bentuk kita, yaitu dia harus kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau kita ingin dia kurang dari sama dengan 0, maka dia harus apa? Dia harus lebih kecil dari 0. Kenapa? -1 itu kalau kita masukkan ke sini, jadinya x-nya -1 atau x-nya 0. Kalau x-nya 0, 1/-1, jadinya -1. Salah ya? Kita tulis pelan-pelan. Jika x sama dengan 0, maka jadinya gimana? 1/-1. -1. Salah ya? Salah. Berarti ini bukan solusi kita. Kalau x sama dengan -1, maka 1 dibagi -2. Berarti -setengah. Apakah -setengah kurang dari sama dengan 0? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, Pak, yang sebelumnya -1 kan juga masuk, Pak. Masuk juga, Pak, kalau Lebih -1. kecil, iya makanya. Kalau misalnya dari garis bilangan kurang juga dari sama, Pak. berarti harus pakai sama dengan. Iya, Pak, kan di soalnya juga lebih kecil sama dengan, Pak. Enggak boleh pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan kan nanti bawahnya 0. Enggak, maksudnya yang x sama dengan 0, Pak. Itu masuk juga, Pak, sama itunya himpunan akhir. Ya, yang di atas 1/2 itu, Pak. 1/-2 itu kan masuk juga -1-nya. Ya, 1/-1 kan -1 lebih Oh, kecil sudah dari 0, masuk. Pak. -1 itu udah Ya, masuk masuk, dari kurang Udah dari masuk sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0, ya, Pak. Sudah ya? Iya, Kalau x-nya 1, nggak boleh ya? Boleh. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Kalau x sama dengan 1, maka muncul 1/0. Berarti ini yang nggak boleh. Berarti itu yang nggak boleh ya. Berarti batas kita kan betul kalau x itu kurang dari 1. Kalau x-nya setengah. Kalau x-nya setengah. Jadi berarti, -setengah, Pak, bawahnya jadi -2. Aduh, sorry. Ini layar saya. Jadi pokoknya 1 dibagi setengah dikurangi 1, yaitu -setengah. Dan itu betul kurang dari sama dengan 0. Iya, Pak. Ya gitulah ya. Nah, berarti solusi yang kita pakai ini kan, betul kan? Yang saya kotak tadi. Cuma tadi saya ngomongnya salah, yang pas bagian ini. Iya, Yang Pak. pas bagian ini saya ngomongnya salah. Oke, jadi ini solusinya ya. Yang mana solusinya tidak langsung. Jadi solusinya tidak dengan cara kita mengoperasikan yang ada di sini, tetapi dengan cara kita berpikir, Angelita, ya, dengan cara kita fokus ke bagian yang bawah, x-1. Kita melarang dia untuk sama dengan 0. Awalnya, yang ini, awalnya kita larang dia untuk sama dengan 0, agar hasilnya tidak tak hingga. Kemudian kita gunakan dia sebagai batas untuk kita mengerjakan. X-1 kurang dari 0. Kenapa kurang dari? Karena kita berharap bawahnya ini harus
minus. Kita berharap bawahnya ini negatif. Kalau udah banyak. Gitu ya. Oke, kita kembali ke depan. Masalah pembagian ini sudah kita bahas, kemudian bawahnya memuat tanda mutlak. Nah, ini yang akan jadi sering muncul lagi di UTS, tugas, kuis itu, kalau bentuk ketidaksamanya mengandung tanda mutlak. Tanda mutlak ini bisa kita kerjakan dengan cara memiliki dua asumsi yang sama-sama benar, yaitu asumsi pertama itu apabila dia positif, dan yang berikutnya adalah skenario dia negatif. Jadi kita mengerjakannya, kalau tanda mutlak ini harus kita kerjakan langsung dua skenario bersamaan. Di sini dibahas nggak? Oh, nggak dibahas. Oke, kalau gitu kita coba kerjakan. 2. Pak, jadi yang pembagian tadi nggak harus diselesaikan, Pak. Cuma pakai logika saja berarti. Bukan Di logikanya. ya, sebetulnya matematika itu logika. Tapi maksud saya kita tidak menyelesaikan permasalahan ini dari ininya sendiri, tetapi kita fokus ke bagian bawahnya, ke penyebut ya, ke bagian bawahnya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan 0. Ini bentuk persamaan lengkap seperti ini kalau kita mau kalikan, mau kita kalikan, mau kita bagi, itu kalau berhubungan sama 0 kan akan kembali ke 0. Itu kan masalah ya. Ya. Gitu. Jadi kita fokus ke bagian bawahnya, X minus 1, dia kurang dari 0. Lalu kita bisa pindahkan X kurang dari 1. Jadi seluruh himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 1. Menuju minus tak hingga. Efeknya kalau ini minus tak hingga, 1 dibagi minus tak hingga dikurangi 1, hasilnya adalah sama dengan 0. Make sense? 1 dibagi tak hingga, atau 1 dibagi minus tak hingga, itu adalah sama dengan 0. Ini. Silakan Alfiana. Pak ingin bertanya untuk yang X min X1 itu bukannya Bukannya itu X plus 1. Jadi X1 per X min 1. Sorry, suaranya putus-putus. Bukannya X minus 1 kemudian hilang. Kan di situ ada X min 1. Bisa lihat. Oh, ya. Jadinya kan plus 1. Kan betul jadi plus 1. X dikurangi X. Plus 1. Minus dikurangi 1. Minus ketemu minus 1. Jadinya positif 1. Atasnya positif 1. Agak putus suaranya, Pak. Tapi kira-kira teman-teman paham nggak? Jadi masalah yang tahap sebelumnya, yaitu X dikurangi dalam kurung X minus 1, ini kalau kita masukkan negatifnya kan jadi minus X. Tapi yang minus 1 yang di belakang jadi plus 1. Ketika X dikurangi X sama-sama menghabiskan, kemudian plus 1-nya kan masih tinggal. Jadi kita tulis nih plus 1 pindah di sini. Menetap di sini 1. Ya silakan off cam ya, silakan. Sebetulnya laptop saya juga nggak kuat. Nggak tahu kenapa. Ini kayaknya pakai PDF expert gara-gara ini. Gimana, Fiana? Apakah itu yang dimaksud? Karena putus-putus suaranya. Baik, Pak. Paham, Pak. Oh, sudah. Sip. Oke, kita lanjut ke yang memuat tanda mutlak ya. 2 dibagi X minus. Silakan. Kalau misalnya saya simpulin berarti penyelesaiannya itu hanya cuma fokus kepada yang ada X-nya aja gitu buat nyari Betul. Namanya juga himpunan penyelesaian X. Siap. Carilah penyelesaian X, maka kita fokus di mana letak X itu berada. Kalau kita perhatikan X itu ada di mana? Apakah dia di atas ini? Tidak. Apakah dia di ruas kanan? Tidak. Oh, dia di ruas kiri yang bagian bawah. Ya berarti kita fokus ke ruas kiri yang bagian bawah. Gitu. Karena itulah X berada. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, silakan yang lain. Belum ada ya? Kita Yang coba. bertanya Pak itu kok dapat 0 gimana itu Pak? Kok dapat 0? Nol yang mana? Nol yang ini atau nol yang ini atau mungkin kamu punya nol yang lain? 0 yang kan itu tadinya X per dalam kurung X min 1 kurang dari sama dengan 1. Terus yang sebelah kanannya itu kok bisa jadi 0 terus Oh pindah ya. ke kiri. Iya. Perhatikan kembali. Di halaman sebelumnya, nanti ini saya share untuk kalian ya. Tadi kita tahapnya ini pertama-tama. Jadi awalnya kita bermula dari ini, kemudian kita turun ke bawah. Perhatikan, angka 1 itu dibuat dalam bentuk pecahan. Awalnya 1, jadinya X minus 1 dibagi X minus 1. Pecahan biasa kan? Kemudian kita lakukan operasi pengurangan kedua ruas. Kedua ruas kita kurangkan dengan X minus 1 dibagi X minus 1. Efeknya apa? Di langkah ketiga. Kalau kita kurangkan, maka bagian kanan akan jadi 0. Kemudian yang bagian atasnya ini ya operasi biasa. Pengurangan biasa. Paham? Oke, paham Pak. Oke, sip. Jadi ini asal mulanya, nanti ini bisa kalian baca lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi yang di tahap kedua itu boleh dikali silang nggak sih, Pak? Tahap kedua, boleh nggak dikali silang? X dikali X min 1, habis itu X jadi yang kanannya jadi X min 1 kuadrat. Kalau dikali X minus 1, sebentar. Tempatnya penuh. Ada X minus 1 kurang dari sama dengan X minus 1, X minus 1. Tadi operasinya Kali silang. Kali silang, Pak. Ups, sorry. Ini dikali silang. Iya. Ini ke sini gitu. Iya, Pak. Ya. Kenapa nggak dikali kedua ruas dengan X minus 1? Ya, tapi nanti habis dikali X min 1, dikali X min 1 lagi, Pak. Gak bisa Pak, nanti ujung-ujungnya malah jadi min 1 bisa pada 0. Makan jadi nggak ini. Bukan, biar jadi X kuadrat min X, yang ruas kanannya jadi X Kita kuadrat. coba X minus 1. Min 2X. Gini kah? Iya, Pak. X kuadrat min 1. X kuadrat min X, Pak. Kemudian diapain? Itu yang ruas kirinya X kuadrat min X, Pak. Min X, oh ya. Kemudian itu, Pak, tinggal dihitung aja. X kuadrat dicoret. Jadinya X kurang dari sama dengan jadinya X kurang min 1 kurang dari 0, Pak. Iya. Gimana? Jadi kayak gitu, Pak. X kurang dari sama dengan 1. Kan enggak, maksudnya jadi sama kayak yang tadi Bapak kasih, X min 1 kurang dari sama Tapi kan dengan ada 0. sama dengan ya? Iya kan? Oh iya. Ada sama dengannya ini. Berarti nggak boleh, Pak, kalau langsung dikali silang. Nah, ini sebetulnya ada teka-teki. Mungkin kalau kalian bermedia sosial mungkin nemu ya. Yang orang 1 ditambah 1 nanti bisa sama dengan 3. 1 itu misalkan A plus B. Kemudian nanti dipanjangin ke bawah, lalu ujung-ujungnya yang paling bawah nanti ternyata 1 tambah sama dengan 3, bukan 2. Saya nggak tahu apakah kalian menemukan itu di media sosial. Tapi ini sebabnya di mana kok bisa muncul? Karena kita berurusan dengan X minus 1. X minus 1 ini kalian operasikan ke atas.
Jadi X-1 ini dikalikan ke atas begini. Itu efeknya apa? Kita masalahnya nggak tahu X-1 ini apakah mengandung 0 atau tidak. Ataukah dia minus saja. Sama kayak step sebelumnya yang ini kan. Kita menghindari dia sama dengan 0. X-1 itu tidak boleh sama dengan 0. Gimana ya contoh lain ya? Contoh lain tuh, misalkan A dikurangi B sama dengan 0. Boleh nggak 1 dibagi A dikurangi B? Ini nggak boleh. Operasi seperti ini udah nggak boleh, misalkan sama dengan C. Lalu kita lanjutkan tapi 1 sama dengan C dikalikan A dikurangi B. Nah ini dua langkah yang fatal. Karena kita sedang mengkalikan C dengan 0. Atau apapun nilai yang kita nggak tahu. Sehingga bisa jadi muncul tanda sama dengan ini. Meskipun kalau kita berhati-hati, ini kan X kurangi 1. X kurangi 1, lagi-lagi tidak boleh sama dengan 0. Sehingga harus begini kan. Balik lagi saya. Bahwa X kurang dari 1. Intinya sama dengan ini tidak boleh ada. Pak, izin Kapan? bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu tidak boleh sama dengan 0 itu emang udah ketentuan dari sana apa gimana, Pak? Ya kan gini aja, kalau Anda punya persamaan matematika, tapi memiliki pembagian dengan 0, lalu maknanya apa? 2 dibagi 0. Maknanya itu apa? Tidak terdefinisi. Dua terdefinisi. Hasilnya enggak, Pak. Tidak Definisi, Pak, kalau kayak gitu. Iya. Lalu kita nggak bisa mencari himpunan penyelesaiannya. Padahal kalau ditarget himpunan penyelesaian berarti kita harus menghindari, sebisa mungkin menghindari bentuk seperti ini. Maka bagian bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh. Ada kalanya nanti kalian akan menjumpai pembagian 0, tapi bukan di sini tempatnya. Ketika kalian menemui pembagian dengan 0, biasanya dengan limit. Nanti tapi di pertemuan 3 atau 4 tentang limit. Nanti gunanya limit itu mendekati X sama dengan 0. Dan itu bisa dikerjakan, misalkan limit X mendekati 0. Sin X dibagi X. Ada yang tahu nggak jawabannya? 1 Belum bukan, waktu. Pak. Ya, 1. 1. Tapi kan ini kan intuitif kita kan loh, ini kan pembagian dengan 0 Pak gitu. Tidak, ini limit mendekati 0. Nah kira-kira begitulah, ada kalanya kita boleh pembagian dengan 0, ada kalanya tidak. Tapi itu untuk bagian limit nanti, ada waktunya. Nah sama di proses ide tadi dikali silang, itu juga memunculkan perkalian dengan 0. X-1 ini mungkin mengandung 0. Karena kita tidak state di awal, kita tidak nyatakan pengecualiannya, maka bisa muncul hasil yang salah. Ini adalah himpunan hasil yang salah, karena mengandung sama dengan. Kalau kita hapus sama dengannya jadi betul. Jadi ini, jadi yang bawah. Nah ini ilustrasinya ini ya, bahwa kita 1 dibagi A minus B sama dengan C, kita udah tahu atau menduga A minus B sama dengan 0, maka dipindah kali silang, jadinya adalah C dikalikan dalam kurung A minus B. Dan itu efeknya fatal. Untuk perhitungan ke bawah dan seterusnya itu akan salah semua. Karena asumsi dasarnya kita udah langgar bahwa pembagiannya adalah sama dengan 0. Karena nggak bermakna, saya punya kue, saya bagi 0. Maksudnya apa? Saya punya kue dibagi 2. Nah, bisa lah ya. Saya punya kue dibagi 2 untuk saya dan kamu. Saya punya kue dibagi 0. Bingung kita. Tidak bermakna fisis juga. Oke, kita lanjutkan. Semoga udah clear atau masih ada yang ganjel. Pak, izin bertanya boleh nggak? Ini, Pak. Sabina dulu. Kalau pertamanya kalau pertamanya X-nya itu dikali X-1 bisa nggak, Pak? Jadi Sama X aja.
Terus tapi yang sebelah kanannya jangan diganti jadi X-1, jadi masih tetap 1 gitu, Pak. Jadi dikali X-1. Tetap dikali X-1. Ya, terus? Tapi satunya jangan diubah ke X-1 per X-1, Pak. Jadi tetap 1. Bisa nggak, Pak? Enggak dong. Nggak bisa ya, Pak? Enggak, ini mengkalikannya hanya ruas kiri. Kiri kanan, Pak. Dikali dengan X-1. X-1. Iya, biar X-1-nya hilang gitu. Betul. Yang kiri jadi hilang pembaginya. Tapi yang kanan jadinya 1 atau X-1? X-1 apa? Jadi tetap 1 tapi dikalikan dengan X-1, Pak. Iya. Sebetulnya masalahnya tidak ada itu tetap bermasalah. Kenapa? Karena X-1 masih mengandung 0. Ini masih ilustrasi saya yang ini. Ilustrasi yang kanan ini itu masih menjadi beban. Jangan mengkalikan suatu ruas yang memiliki pembagian dengan X-1. Ya, bentuknya bisa ganti ya. Bentuknya bisa ganti. Contoh, ini kita ngasal soal aja. Saya juga baru kepikiran. Misalkan 1 dibagi, kita balik deh, X-2 gitu. Kemudian kurang dari sama dengan 1. Ini ngerjakannya gimana? Ya udah, kita coba ya. Kita coba dengan cara perkalian silang. Wah, ini kan gampang, tinggal X-2 ke sebelah. Oke, kita coba. Jadi X-2 dikalikan 1. Kemudian X-2. X-nya biar di kanan. Minus 2-nya pindah ke kiri. Jadi 3. Jadi 3. Jadi 3 kurang dari sama dengan X. Kita coba. X lebih besar. X lebih besar sama dengan 3. Gitu kan? Iya, Pak. Iya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah termasuk 3 itu sendiri. Aman kalau ini. Kenapa yang tadi tidak aman? Karena masih X-1 ya, Pak? Oh, karena sebetulnya kenapa tidak aman? Karena ini X-2 bertemu dengan 1. Yang tadi jadi masalah itu, kalau atasnya atasnya 2. Kalau atasnya 2, maka enggak, kalau ini minus 2 baru bermasalah. Saya tahu kenapa ini. Oh, ini X bukan angka, pantesan. Bikin soal aja kan. X. Nah, ini baru masalah kan kalau kayak gini. X dibagi X-2 kurang dari sama dengan 1. X tetap di sini, X-2-nya ada di ruas kanan. Kemudian kita operasikan ini seperti biasa, maka kita akan punya X kurang dari sama dengan X dikurangi 2. Ini apa? 0 dikurangi sama dengan minus 2. Ya salah kan? Ada problem di sana. Sehingga apa langkah yang harus kita lakukan kalau menemukan seperti ini? Bagian 1 itu dipecah menjadi X-2 dibagi X-2. Kemudian X-2. Kemudian dipindahkan ke kiri untuk kita kurangkan. Jadi X-2 dibagi X-2. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita habiskan di atasnya yaitu minus 2 dibagi X-2 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini baru nih. Kita nemu langkah yang sama. Hati-hati. Ini mau kita apa-apakan juga nggak bisa. Mau dikali, mau dibagi nggak bisa. Karena ketemu 0. Aturan dasarnya adalah X-2 tidak boleh sama dengan 0.
X minus 2 kurang dari 0. Pak, maaf. Ya, Duanya bukan duanya bukan 2, Pak. jadi plus ya, sorry ya. Sama kayak tadi 1. Nah, gini. Tapi atasnya itu ya nggak apa, betul-betul. X kurangi 2 kurang dari 0. Harus kurang dari 0. Kenapa nggak boleh? Jadi gini. X kurangi 2 lebih dari, wah ini punya saya nih. Jadi kan ada beberapa opsi jawaban sebetulnya. X kurangi 2 lebih dari 0, X kurangi 2 tidak sama dengan tidak sama. Sama dengan 0. Dan X kurangi 2 kurang dari 0. Manakah yang menjadi himpunan penyelesaiannya? Ataukah semuanya? Kalau semuanya berarti X anggota bilangan real. Selesai, itu jawaban untuk seluruh rentang. Mau dia di 0, mau dia di kurang dari 0, mau dia lebih dari 0. Tapi bukan itu jawabannya. Kita harus pilih salah satu. Kalau X kurangi 2 lebih dari 0, berarti ini X lebih dari 2. Kalau kita masukkan angka 3, ya berarti X ini kan misalkan 3 ya. Karena 3 lebih besar dari 2. Kalau 3 kita masukkan ke sini, boleh nggak? 3 kurangi 2. Nanti positif hasilnya. Nanti positif. Hah, positif? Jadi Oh, betul. Yang dari 0. 2 dibagi 1. Ya, 2 dibagi 1 ya. Jadinya 2 kurang dari sama dengan 0. Berarti salah kan? Salah, Pak. Ini nggak boleh kita pakai. Kemudian berikutnya, X dikurangi 2 sama dengan 0. Kita masukkan, berarti X sama dengan 2. Aduh. Gitulah ya, X sama dengan 2. 2 kita masukkan ke sini, 2 dibagi 0. Tak terdefinisi, Pak. Tak terdefinisi. Nggak terdefinisi, Pak. Berarti tidak boleh. salah. Berikutnya, X kurangi 2 kurang dari 0. Berarti X kurang dari 2. Contohnya adalah 1. Kalau kita masukkan 1, 2 dibagi minus 1. Minus 2. Minus 2 kurang dari 0. Berarti betul ya? Benar. Nah, berarti tadi kita sudah menciptakan soal on the spot ya. Dan ini punya pendekatan yang sama. Problemnya adalah dia memiliki variabel X di atas, kemudian dibagi dengan X minus 2 kurang dari sama dengan 1. Kombinasi seperti ini yang saya kira menarik untuk diangkat kembali di UTS. Ya. Oke. Kalau gitu kita move on ya. Apalagi nih? Tanya terus. Kalau misal contoh yang di ruas kanan itu bukan angka 1, misal 2, gitu apa ya dirubah sama tetap X min 2 per X min 2, Pak? Kalau di ruas kanan itu misal contoh soalnya 3 gitu, Pak. Iya. Kalau misalkan jangan di sini deh, nanti rusak. Kalau misalkan X dikurangi X minus 2 kurang dari sama dengan 2. Gitu maksudnya? Iya, Pak. Ya, 2-nya ini kan berarti sama dengan 2 X minus 2 X minus 2. Gini aja kan? Geser. Oh, iya, Pak. Iya. Berarti dirubah ya, Pak? Ya, karena kan X minus 2 dibagi X minus 2 kan sama dengan 1. Perkalian 2 kali 1 aja. Gitu kan? Perkalian 2 kali 1 aja. Satunya kita ubah menjadi apapun. 1 ini kalau 1000 per 1000 ya bisa. 2 juta per 2 juta, 1. Ya kan? Dan seterusnya. Oke? Kita coba ini, kejakan yang absolut ya. Berarti kita ini harus menentukan
skenario positif dan skenario negatif. Misalkan di sini negatif. Kalau skenario positif berarti 2 dibagi X minus 3. Boleh kita kasih tanda kurung, skenario positif. Kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini, karena bagian atasnya ini bukan X, kalau tadi kan kita X tuh. Kalau bagian atasnya tuh X, berarti kita harus melakukan operasi pemindahan dari kanan ke kiri. Tapi kalau ini 2 konstanta, maka kita bisa langsung kalikan silang. Menjadi 2 kurang dari sama dengan 4X minus 3. Atau 4X minus 12. Lalu kita rapikan 4X jadi 14. Sehingga X, buru-buru. Sehingga X adalah 14/4. Ini baru satu penyelesaian skenario positif. Kalau skenario negatif, maka kita perlu agak ke atas kayaknya. Bagaimana apalagi? 2 minus X minus 3 kurang dari sama dengan 4. Di mana kita perlu menormalisasikan yang bawah dulu. Kita balik arahnya. 3 minus X kurang dari sama dengan 4. Lalu kita kalikan silang. 2 kurang dari sama dengan 12 dikurangi 4X. 4X-nya kita positifkan. Ingat ya, harus dipositifkan. 10. Lalu X kurang dari sama dengan 10/4. Berarti kita sudah punya 2 himpunan penyelesaian. Yang satu ini bergerak ke kiri. Lalu yang satu lagi X lebih besar dari sebuah nilai. Ini ke kanan. Berikutnya kita gambar garisnya. 14/4 itu berapa ya? 3,5 ya? 7/2, Pak. 7/2, Pak. 3,5. Kemudian 10/4 itu 2, Pak, sebelumnya maaf itu. Pak, itu silakan. 2,5, Pak. 2 pindah ke kanan apa enggak jadi plus, Pak? 2 pindah ke kanan. Yang kuning. Iya, yang kuning pindah ke kanan kan min ketemu min. 2 kurang dari sama dengan 12 kurang 4X. Itu maksudnya ya? Betul nggak sih? Baris ketiga kuning yang dimaksud? Betul, Pak. Benar-benar. Nah, 2 itu kan positif. Pindah ke kanan jadinya negatif kan? Iya. Benar, Pak. Itu iya benar, Pak. Benar, Pak. Ya. Pak. Oke. Itu dipangkat min 4X. Betul kan langkah saya? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Tadi ada yang nanya di chat. Ini saya nggak terlalu bisa lihat chat ya, tapi mumpung bisa, kalau mau ngomong aja ya, angkat tangan kemudian bicara. Kenapa harus ada 2 skenario? Ya, kalau kita ingat, ini sorry agak mundur, kita habis itu lanjutkan ke masalah garis bilangan. Kalau kita punya X absolut, itu kan artinya dia punya X sebagai bilangan positif dan X sebagai bilangan negatif. Inilah yang dimaksud saya, itu 2 skenario pengerjaan. Ada skenario di mana yang absolut ini dianggap sebagai hasil yang positif, maka saya beri tanda plus. Ada juga skenario di mana dia dianggap sebagai negatif. Itu alasannya itu. Semoga clear. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Yang di awal tadi kan langsung dikali silang, Pak. Itu gimana, Pak? Kenapa bisa langsung dikali silang? Soalnya kurang... Kenapa ini boleh dikali silang? Ya. Karena pembilang atasnya ini itu bukan X, bukan variabel. Oh, oke, Pak. Ya, itu coba dicatat karena ini yakin
pasti ketemu gitu. Bedanya itu. Kenapa kita boleh langsung kali silang di langkah kedua, ini langkah kedua, boleh kok dikali silang, karena 2 ini bukan variabel. Kalau ini X, tentu nggak boleh. Kalau ini X, maka kita ketemu lagi yang ini. Yang ini. Ketemu lagi yang ini. Ketemu 0 lagi. Kalau ketemu 0, wah, dah. Lebih menantang, karena kita harus mencari himpunan penyelesaiannya yang mana. Oke, kita kembali ke menggambar garis bilangannya. Jadi kita punya 2,5 dan 3,5. Random aja, ya. Tentukan mana 2,5, mana 3,5. Randomnya maksudnya mau garisnya di mana. Tapi yang namanya 2,5 yang lebih kecil. Kalau 2,5 lebih kecil, berarti dia di sisi kiri. Lalu 3,5 di sisi kanan. Nah, kita lihat pada hasil himpunan 2,5, yang warna kuning itu dia X kurang dari. Kurang dari itu berarti lebih kecil ya. Berarti ke arah kiri. Menuju ke tak hingga. Misalkan seperti ini. Kemudian saya ganti warna. Kalau yang 3,5 dia bergeraknya ke kanan. X lebih besar dari 3,5. Ke arah ke tak hingga. Seperti ini. Maka inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dengan tanda mutlak. Oke, silakan yang mau bertanya. Luder. Ya, izin saya Pak, yang terkait penyelesaian, terkait penyelesaian itu kan kata Bapak boleh dikali silang. Tapi kalau misalnya saya mau pakai cara yang formal, yang harus kalau misalnya 4 itu dihabisin, boleh nggak Pak? Maksudnya jadi kedua ruas dikurang sama 4 dulu, atau emang harus kayak gini dulu Pak? Harus saya apa? Bebas. Oh bebas ya Pak? Bebas. Jadi sebetulnya kali silang itu bahasa informal, tapi kalau bahasa formalnya adalah mengkalikan kedua ruas dengan penyebut yang ada di bawahnya. Kan sama aja. Jadi sebetulnya misalnya yang kuning ini 2/3 minus X kurang dari sama dengan 4 itu dikalikan pada kedua ruas 3 minus X. Maka pada bagian kiri 3 minus X-nya akan menjadi 1 atau habis. Jadinya 2 dibagi 1. Kemudian pada yang sisi kanan jadi 4 dikalikan 3 minus X. Itu. Atau tadi kata Ruder mau 4-nya dipindah ke kiri. Nggak apa-apa, tapi ingat jadinya 4 ke kiri itu 4 dikalikan 3 minus X dibagi 3 minus X. Ya, itu. Berarti kalau misalnya setelah udah di ini bahasa informal, setelah dipindah ke kiri, habis itu nanti pakai 2 cara yang lagi ya Pak ya? Yang cara plus sama cara minus. Pokoknya kalau kalian menemukan yang tidak dengan variabel begini, yang atasnya konstanta, ini bebas. Mau pakai cara apa? Mau ditambah dulu, mau dikurang dulu, mau dikali dulu, ini bebas. Yang jadi masalah tadi kan ketika kita menjumpai soal yang atasnya variabel, bawahnya variabel X. Ini yang masalah. Kalau dua-duanya X, maka kita nggak boleh kali silang. Karena kalau kali silang berarti kita sedang mengoperasikan 0. Kalau kita mengoperasikan 0, maka seluruh hasil yang ada di bawahnya akan salah. Kayak gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sip. Pak, mau tanya Pak. Ini siapa nih? Sebentar. Fazil dulu deh, Fazil. Angkat tangan, resen. Oke Pak, tapi jadi saya mau tanya yang tadi kan. Jadi itu yang per nilai mutlak X-3 itu bukannya dia bisa dipindah itu gara-gara emang salah satu sifat daripada ini ya Pak, nilai mutlaknya ya Pak. Jadi kalau misalnya walaupun yang atas nilai mutlak juga, misalnya atasnya 2X plus berapa gitu, itu juga tetap masih bisa Pak dipindahin Pak. Karena itu kalau nggak salah juga itu karena boleh dipindahin karena hasilnya itu selalu plus Pak. Jadi kalau nggak salah sih gitu. Maksudnya gimana nih? Jadi di mana misalnya nih, ini kan kalau misalnya dimisalin itu kan jadinya misalnya atasnya mutlak Pak, mutlak A per mutlak Tapi kan ini nggak mutlak. Iya. Ini kan konstanta. Iya, tapi kalau misalnya atasnya konstanta juga bukannya boleh ya Pak? Tetap boleh dipindahin juga. Boleh dipindahin. Iya. Bagian mana yang saya nggak boleh memindahkan? Bukan, Bapak tadi bilangnya sebelumnya nggak boleh kalau misalnya kayak gitu nggak boleh dipindahin. Yang sebelumnya kan gara-gara itu rasional. Oh. Iya, kalau variabel. Bukan, ya pokoknya yang bawahnya 2/X-3 itu kan yang sebelumnya emang nggak boleh dipindahin kan karena dia rasional, karena nanti hasilnya bisa aja
minus gitu Pak. Nah karena ini mutlak kan hasil selalu plus. Itu kalau nggak salah gara-gara kayak gitu jadi boleh dipindahin Pak. Walaupun atasnya tetap misalnya kayak atasnya 2x gitu per mutlak x min 3 itu tetap boleh dipindahin Pak, kalau nggak salah ya Pak. Paham. Ya, jadi kan tadi itu kita kembali ke aturan dasar bahwa sebagai pembagian x minus 1 ini dia kan tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Tapi masih mungkin 0 loh Fazil. Iya, makanya udah langsung ada positif tapi ada 0. X tidak sama dengan yang itu Pak, yang itunya apa namanya misalnya yang sebelumnya kan berapa 2 ya. Jadi berarti X tidak sama dengan 2 Pak. Tapi itu langsung aja dikerjain kayak gitu walaupun atasnya ada X Pak kalau misalnya ada nilai mutlak. Kalau setahu saya sih gitu Pak. Soalnya kalau misalnya di proof lagi pakai kuadrat kalau nggak salah sama juga Pak hasilnya. Walaupun misalnya atasnya X juga Pak. Ini kita bikin contoh aja, bikin contoh. Ya. Menurut Fazil apa bentuk persamaannya? Saya coba tulis. Bisa aja pakai yang tadi Pak, jadi 2x per nilai mutlak x min 3 ya tadi ya. Misalkan x dibagi absolut x minus 3. Ya. Gitu. Terus Ya, kita sedang misalkan gini. Ya. Nah, ini berarti ini kita boleh, mau perkalian silang langsung. Iya, nah ini boleh Pak, tapi kalau nggak salah nanti pas kalau buat ngilangin nilai mutlak itu kan caranya pakai dikuadratin ya Pak. Oh, mau pakai kuadrat. Nggak usah, bukan maksudnya nanti buat bukti Pak. Jadi kalau misalnya ini tuh boleh juga tetap walaupun atasnya variabel boleh juga dipindahin Pak. Oke, nggak apa. Boleh, tapi langsung X tidak kita sama. Coba aja. Oke. Kita coba aja. Jadi ini gimana? Mau pakai skenario juga? Tunggu kok. Menurut Fazil mau pakai skenario juga. Ini kan absolut nih. Ini kita nggak bisa langsung kerjakan karena dia punya kemungkinan 2 hal. Dia positif, dia negatif. Kalau dikuadratkan memang pasti positif. Gimana? Berarti nggak boleh pas ketemu 1 ya? Tapi enggak, kan saya bilang ini kalau ketemu variabel atas X, bawahnya ada X, otomatis ini tidak boleh kita langsung kalikan silang atau dikalikan pada kedua ruas. Kok X juga? Males nulis kali. Kali X minus 3 pada kedua ruas. Nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi daripada saya ngomong nggak boleh tapi nggak ada buktinya, mending kita kerjakan, ya kan? Jadi kita kasih skenario pertama positif, berarti dia adalah X dibagi X minus 3, kurang dari sama dengan 1. Kembali lagi. Oke. Kembali lagi kemana? Ke sini udah. Ke sini udah, nggak boleh. Nggak boleh pakai cara itu. Jadi solusinya langsung ketahuan sih sebetulnya. Solusinya adalah X dikurangi 3 kurang dari 0. Oke. Terus kalau negatif gimana? Kalau negatif berarti X dikurangi 3 minus X. Yang seru dari matematika itu adalah eksperimen pikiran ya. Jadi silakan kalau kalian punya ide, itu langsung ditulis sendiri. Nah ini cuma eksperimen kita yang sebetulnya kita masih punya materi banyak. Ini harus saya bahas bersama-sama ya. Seperti ini. Nah kalau seperti ini berarti 3 dikurangi X kurang dari 0. Itu solusinya. Ini saya bilang solusi. Terus gimana kalau kita mau pakai dugaan? Apakah boleh? Apakah boleh langsung? Dugaan X dengan absolut seperti ini, kurang dari sama dengan 1, langsung kita operasikan X kurang dari sama dengan, kita pindahkan ke kanan, begitu ya. Apakah itu yang dimaksud tadi? Maka hasilnya adalah 0 dikurangi sama dengan minus 3. Apakah seperti ini? Ya. Ya, jadi kembali lagi ya, nggak boleh. Kenapa? Karena atasnya X.
atasnya adalah variabel. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang di min itu kan 3 min X kurang dari 0, Pak. Penentuan kurang dari itu gimana, Pak? Kan tadi ada hipotesa untuk kurang dari sama dengan sama lebih dari. Bisa langsung nentuin kurang dari itu dari mana, Pak? Ya, karena tadi harus melalui percobaan lagi. nggak percobaan banget sih. Sebetulnya hanya ada 3 skenario. Ya, apapun yang ada di bawah seperti ini, ya apapun yang ada di bawah seperti ini, itu nanti sebenarnya kembali ke halaman ini. Nah, kembali ke halaman ini, di mana kita punya 3 skenario. Ini skenario pertama, skenario kedua, lalu yang terakhir ini skenario ketiga. Jadi kita sebetulnya sedang memeriksa bagian bawah. Bagian bawah X minus 2, apakah dia lebih dari 0, apakah dia sama dengan 0, apakah dia kurang dari 0. Manakah yang masuk dalam himpunan penyelesaian kita? Ternyata yang layak menjadi solusi itu adalah yang kurang dari 0. Maka ini yang kita pakai. Kenapa kok saya nggak menuliskan ulang? Ya panjang, karena ini kan metode ini sudah kita kerjakan di sebelumnya, dan format seperti ini kan format yang berulang. Sama dengan contoh yang saya tulis yang ada di sini. Jadi itu langsung bisa nentuin ke kurang dari itu gimana, Pak? Itu apakah Bapak melalui proses yang dari 3 tahap tadi? Proses yang 3 tahap tadi, cuma udah selesai di kepala saya. Oh, oke. Ngerti, Pak. Ya, jadi untuk formalisasi pengerjaan tentu harus dituliskan berurutan ya. Tidak boleh seperti saya. Kenapa saya? Karena saya ingin singkat. Karena ini kan eksperimen biasa, bukan dari bagian dari materi kita. Karena materi kita belum dibahas nih. Ya, jadi ini muncul ya 0 kurang dari sama dengan minus 3. Gara-gara kita langsung memindahkan ke ruas kanan. Kembali ke sini. Nah, ini tadi kita bicara himpunan penyelesaian. Ternyata area penyelesaiannya itu satu ke kiri, satu ke kanan seperti ini. Ya, ini kita juga bisa tulis, misalkan HP sama dengan X adalah, ya kita tulis ulang ini, X kurang dari sama dengan 2,5 dan X, ini pasti kecoret nanti. X lebih dari sama dengan 3,5 di mana X anggota bilangan real. Nah, kecoret kan? Ya gitulah ya, pokoknya bilangan real. Lah, kecoret lagi. Ya, semoga kalian paham. Ini Pak, maaf, penulisan Pak. biasa. Ini Ya. Saya kan ada ini juga nih Pak, nyalin dari yang modul 1 itu. Nah, jawabannya kalau misalnya dari modul itu agak beda nih Pak. Wah, nggak apa-apa tuh. Kita bahas, lihat. Ada di sini. Iya, ada di sini. 1/10 di ya. bagian pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak itu materinya, terus ada di contoh yang Ini kan? Nah, ini nih Pak. Oh, antara. Itu. Iya, terus habis itu di himpunannya juga dia melibatkan 3 kan itu Pak. Hah, 3? Tandanya beda deh pakainya Pak itu Pak. Nah, iya hasil tandanya juga beda Pak. Kalau yang di Bapak tadi kan Lihat. X Oh ya. lebih besar sama dengan dari 7/2 kan. Kalau di sini kan kurang dari. Ya, karena saya kurang dari sama dengan 4. Ini kurang dari sama dengan 4, bukan lebih dari sama dengan 4. Nah, nggak teliti. Di sini lebih dari sama dengan 4 di slide. Saya mengerjakannya kurang dari sama dengan 4. Oh, oke Pak. Nah, jadi kita malah punya 2 solusi. Dalam arti solusi belajar. Jadi maksudnya Anda sekarang udah punya 2 contoh soal. Yang pertama soal dari saya, di mana soal itu adalah kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang di modul itu adalah yang lebih dari sama dengan 4. Ternyata kalau kita punya kurang dari sama dengan 4, itu solusinya adalah menjauh, bukan yang ada di tengah.
Tapi kalau di modul kita punya lebih dari sama dengan 4, itu yang ke dalam, saling menghubungkan antara dua ini. Gitu. Ya, jadi kalau menurut saya di matematika itu yang penting satu halamannya ini benar, tetapi memang ya tentu ini tidak sama dengan yang ada di slide presentasi. Di slide presentasi mintanya lebih besar sama dengan. Tapi pun ini tidak untuk dikerjakan ya. Ini hanya contoh beberapa variasi dari ketidaksamaan. Di bagian bawahnya ini kan tidak mengerjakan itu. Ini kan mengerjakan yang lain. Ya. Berarti Oke, kita dalam untuk kurang dari itu tidak lagi membutuhkan titik pembuat 0, Pak, berarti. Untuk kurang dari sama dengan. Bukan masalah kurang dari sama dengan ya. Apakah sisi kirimu itu mengandung bagian atasnya itu mengandung X atau tidak? Oh. Kalau ini kan konstanta. Oke. Nanti ini coba dipelajari lagi coretan saya. Apa yang membedakan ini dengan yang ini dan ini? Nah, itu apa? Simple, atasnya konstanta, yang lain atasnya angka. Kan gitu. Lanjut. Ini hanya contoh ya, contoh tentang penyelesaian sebuah 1 per X lebih besar dari 1 dengan menyatakan 1 dibagi X dikurangi 1, berarti ini satunya pindah ke kiri, lebih besar dari 0, maka ini bisa ditulis ulang menjadi 1 minus X per X. Ini adalah X per X, menjadi 1 minus X per X, lebih besar dari 0. Nah, kalau muncul seperti ini, ya muncul 2X di pembagian seperti ini. Ini memunculkan masalah. Sehingga kemungkinan besar dia memiliki 2 cara penyelesaian solusi. Yaitu yang pertama, 1 minus X ini adalah positif, yaitu lebih besar dari 0. Tetapi anggot dan, himpunan dan ya, irisan ya. Irisan. Iya, irisan, Pak. Dengan X lebih besar dari 0. Bagian bawah maupun atas, X-nya ini adalah lebih besar dari 0. Itu adalah solusi pertama. Atau 1 minus X ini adalah negatif, kurang dari 0, dan beririsan dengan X kurang dari 0. Ini tidak boleh silang. Tidak ada silang. Karena satu aturan ini hanya berlaku untuk satu paket aturan. Jadi di sini ada 2 aturan, aturan atas dan aturan bawah. Yang ini hanya berlaku untuk satu paket ini dan tidak boleh disilangkan. Misalkan ini 1 kurang X kurang dari 0, tapi menggunakan X yang lebih besar dari 0. Ini pasti akan salah. Pasti akan salah. Jadi harus konsisten dalam menggunakan aturan seperti ini. Cara lain menggunakan garis bilangan. Jadi digambarkan, tetapkan titik 0 faktor-faktornya. Yaitu bagian atasnya faktornya apa, bagian bawah faktornya apa. Kalau atas, itulah 1 minus X sama dengan 0, berarti X sama dengan 1, kemudian yang bawah, X sama dengan 0. Lalu kita tuliskan di dalam garis bilangan, titik 0 dan titik 1. Kemudian, pada titik 0 dan titik 1 ini, bisa dibilang kita uji cobakan. Uji cobanya bagaimana? Pada 0 dan 1, kalian bisa menguji cobakan minus 1, setengah, lalu 2. Masukkan 3 angka tadi ke dalam persamaan ini. Dia akan menghasilkan apa? Oke. Kita tadi punya 3 angka, minus 1, setengah, dan plus 2. Kita masukkan ke dalam angka sini, manakah yang menghasilkan negatif, manakah yang menghasilkan positif. Nggak penting angkanya berapa. Karena yang kita ambil adalah positif atau negatif. Kenapa gitu? Karena lebih besar dari 0. Batasnya adalah 0. Kita coba ya. Ini saya nggak boleh salah tulis nih. Karena ini membahas soal. Bukan contoh sebuah persamaan aja. 1 minus X. 1 minus X
dibagi X lebih besar dari 0. Di mana tadi kita sudah dapat faktor bahwa X itu sama dengan 1, X sama dengan 0. Lalu kita gambarkan di sebuah garis, kok miring? Nol, 1. Kemudian kita ambil sampel angka minus 1, angka setengah, dan angka 2. Kita kerjakan, jika X sama dengan minus 1, apa yang terjadi? 1 dikurangi minus 1 dibagi minus 1. Sama dengan berapa ya? Minus 2. Tolong dikoreksi saya. X sama dengan setengah. 1 dikurangi setengah dibagi setengah. Atasnya setengah dibagi setengah 1. Kemudian terakhir X sama dengan 2. Maka 1 dikurangi 2 dibagi 2 sama dengan minus setengah. Lalu kita ambil kesimpulan apakah dia positif ataukah negatif. Minus 2, ini minus. Plus 1 plus. Positif. Negatif. Lalu kita masukkan ke dalam seluruh positif negatif ini ke dalam garis bilangan. Jadinya begini, minus, positif, minus. Oke. Pak, kenapa kok saya milihnya minus 1? Gitu. Kenapa harus milih minus 1? Apakah boleh minus 2? Boleh. Dan menjadi tidak relevan kalau kita semakin membuat tambah angkanya semakin banyak. Karena cukup diwakilkan oleh minus 1, itu udah cukup. Karena minus 1, minus 1000, minus 1 juta, minus 2 juta sama aja. Ini seluruhnya ke kiri akan minus semua. Jadi ini akan minus terus, ini akan minus terus ke kanan. Tapi hanya positif sendirian di tengah. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita kembali ke atas. Kembali ke atas apa? Persamaan ini itu adalah lebih besar dari 0. 0 itu apa? Di atasnya 0, positif. Sehingga solusinya itu ada di sini. Gitu jawabannya. Ya, silakan off cam. Yang belum absen, silakan absen ya. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Berarti kalau misalnya tandanya besar dari, berarti yang diambil itu yang positif ya Pak? Betul. Kalau dia kecil baru diambil yang negatif Pak? Kalau kurang dari 0. Iya, kalau kurang dari berarti yang diambil negatif Pak? Betul. Oh. Nah, kali ini kita diminta untuk mencari yang lebih besar dari 0. Maka kita ambil yang hasilnya dari positif. Misalkan nggak setengah, Pak, saya mau 1/4. Ya nggak apa-apa, tapi hitung sendiri ya, saya males. Mau 1/4, mau 3/4, mau 0,1, mau 0,27, mau 0,99, itu pasti semua nilainya positif. Ya, silakan coba, itu semua nilainya positif. Itu dari satu slide materi. Kita, kenapa tuh tadi? Oh, nggak apa-apa. Oke, kita kembali ke sini. Hasilnya, ya ini minus, ini plus, ini minus. Nah, itu maknanya tadi. Proses tadi. Kemudian tanda mutlak dalam garis bilangan bagaimana? Ya, ini didefinisikan. Kalau Anda menemukan X, ini udah saya sampaikan tadi ya. Tapi kurang ini. Saya tadi belum menyampaikan yang bagian belakang. Kalau X itu absolut, maka dia memiliki dua kemungkinan, yaitu X-nya positif atau X-nya negatif. Kalau X-nya positif, maka X itu adalah anggota bilangan dari di atas sama dengan 0. Ya, X lebih besar sama dengan 0. Kalau dia negatif, maka X itu adalah kurang dari 0. Sekali lagi, ini nggak boleh disilangkan. Inilah satu paket. Satu paket dari definisi tanda mutlak. Akibatnya, kalau menemukan persamaan seperti ini, ya ini tinggal dibaca aja. Kalau X kurang dari sama dengan A, maka dia akan menjadi seperti batas. Karena ada minus A, kurang dari sama dengan X, lalu kurang dari sama dengan A. Seakan-akan ini dibatasi, dijembatani oleh sebuah pencerminan A.
Ada A kanan, ada A yang kiri. Kalau A kiri itu jadi negatif ya. Nah, sebentar. Oke. Kemudian kalau X itu lebih besar dari A, maka dia akan menjadi batas yang terpisah dihubungkan dengan gabungan. Ini U itu gabungan ya. Gabungan dua himpunan. Kemudian ada variasi lain, bentuknya X kurang R absolut, kurang X dikurangi R absolut, kurang dari sama dengan A. Ini nanti bentuknya seperti ini, terus seperti ini. Nanti kita mending nemu soal aja untuk dibahas daripada terlalu lama di definisi seperti ini. Kemudian ini contoh X kurang dari 0,3 absolut, X kurang dari sama dengan 1, nilai X berada daerah pusat 0,3. Jadi 1 antara 1 dikurangi 0,3 sampai 1 plus 0,3 antara 0,7 sampai 1,3. Ya, pusat dan jari-jari ini sebuah istilah biasanya untuk kalau di industri itu kita punya pipa itu memiliki ketelitian pengukuran. Jadi pipa kita diameternya berapa? Diameternya 1 cm, diameter 2 cm. Biasanya diberikan plus minus. Nah, ini tujuannya plus minus itu terkait ketelitian ya. Jadi dia merentang antara 0,7 sampai 1,3. Ada variasi, ada ketidakkonsistenan di sini. Ini kalau di industri penting untuk disampaikan karena berarti terkait spesifikasi yang dijual oleh industri kepada pihak industri yang lain. Jadi ada industri yang butuh pipa, ada industri pembuat pipa. Misalkan seperti itu. Mending kita ke contoh soal aja ya, ke cari soal aja nanti, kalau masih ada waktu. Karena ini materinya masih belum selesai. Ya, sistem koordinat Kartesius ini sudah kalian kenal ya, bahwa Kartesius adalah bidang 2 dimensi yang menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y, di mana nanti kita akan punya koordinat pusat, titik referensi 0,0 disebut sebagai titik asal atau titik referensi, 0,0-nya di mana. Kemudian kalau ini dibelah akan menghasilkan beberapa kuadran, ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini harusnya kalian sudah sangat-sangat familiar. Kita lanjut. Ini kalau di fisika ada penghitungan jarak. Ternyata di matematika penghitungan jarak ini, kalau misalkan kita punya 2 titik koordinat, itu kita bisa melihat proyeksinya terhadap sumbu X maupun proyeksinya terhadap sumbu Y. Di sini kita libatkan tanda absolut untuk apa? Untuk mencari jarak. Karena jarak itu kalau misalkan dari X1, X2 ini, kalau misalkan kita, ini X2-nya lebih kecil ya, mungkin salah tulis, tapi nggak apa-apa. Kalau X2 dikurangi X1, maka hasilnya negatif. Ya. Kan kalau jarak itu tidak negatif. Kita perlu menjadikannya dia absolut dengan cara apa? Di sini dengan cara bisa dikuadratkan. Kalau ini jadinya Pitagoras ya. Jadi sisi miring jarak D, itu dapat dihitung dengan cara akar kuadrat dari sisi-sisinya. Sisi tegak dan sisi alasnya begitu. Maka dia dapat garis miring. Ini kan segitiga biasa kan, Pitagoras ya. Nah, kemudian bisa juga kita mendefinisikan lingkaran sebagai himpunan titik-titik yang berjarak sama R terhadap suatu titik referensi A, B. Kita ingat di sini ada 0,0, kemudian di sini ada A, B. Nah, kalau dari A, B Anda punya penggaris atau benang misalkan sepanjang R, lalu R-nya itu diputar dengan referensi A, B, maka dia akan menghasilkan sebuah lingkaran. Kalau menghasilkan lingkaran, maka kita bisa menuliskan persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini udah paten lah ya. Di SMA sudah disinggung masalah ini. Kemudian selanjutnya garis di bidang, ada geometri. Kalau ini titik-titiknya pindah kuadran ya. Ini X-nya negatif, Y-nya positif, ini X-nya positif, Y-nya positif. Nggak ada masalah, yang penting kita bisa membuat pengurangannya, yaitu Y2 kurangi Y1, X2 dikurangi X1.
Lalu nanti kita bisa mendapatkan jarak di sisi X dan Y-nya. Kemudian kalau kita butuh garis miringnya ya pakai Pitagoras biasa. Bila 0 garis jajar sumbu Y dinyatakan X sama dengan C. Oke lah, ini udah sangat biasa masalah ini. Dan persamaan garis miring seperti ini itu bisa diwujudkan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. M itu gradien, Y adalah koordinat Y-nya, X-nya ya X, C adalah konstanta di mana dia berpotongan di sumbu X sama dengan C. Nah, nanti kita bersinggungan dengan garis miring, kemudian garis miring yang saling berpotongan, garis miring yang bersinggungan, nah itulah. Ini kita review dulu ya masalah garis. Kemudian ada parabola, ini kalau kalian punya persamaan garisnya adalah garisnya kuadratik, persamaan kuadratik, maka akan membuat parabola. Entah dia puncak atau dia lembah di sistem koordinat kartesius ini. Kemudian kurva bentuk akar. Nah, akar juga bisa dibentuk kurva. Di sini ada akar X minus 3, dan seterusnya. Nah, ini ada bantuan. Kalian tahu nggak aplikasi untuk ngeplot grafik? Tahu nggak? GeoGebra, Pak. Gitu. Ya, GeoGebra. GeoGebra ya. Bagi yang belum tahu, silakan gunakan itu ya, GeoGebra. Atau dulu saya lebih primitif, saya pakai Google Sheet atau Excel. Jadi saya tuliskan formulanya, saya buat koordinat X, saya buat koordinat Y, kemudian saya plot sebagai chart. Tentu nggak secakep, nggak sebagus yang GeoGebra. Kalau GeoGebra kan memang fungsinya untuk belajar matematika, belajar geometri di koordinat kartesius. Nah, silakan gunakan GeoGebra. Bisa browser, bisa diinstal di HP kalau nggak salah. Menggambar kurva. Nah, ini tadi yang saya bilang masalah GeoGebra. Di tugas-tugas nanti kalian ke depan, di tutorial juga, itu diminta untuk menghubungkan hasil pemetaan koordinat X maupun Y. Diberikan sebuah persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Lalu X-nya kita data dari minus 3 sampai 3. Kemudian Y-nya tentu kita hitung ya. Bisa dengan bantuan kalkulator atau ya, ini masih mudah. Jadi harusnya nggak pakai bantuan kalkulator. Kalau kita hubungkan X dan Y ini, maka ini adalah koordinat biasa, X, Y. Lalu kita gambarkan di sebuah titik. Ini kalau kalian punya kertas, kalian garis rapi-rapi, kemudian di titik-titik, lalu dihubungkan. Kalau bisa pakai warna yang berbeda ya, mungkin pakai ballpoint dan satu pensil, atau mungkin ballpoint merah, ballpoint biru, ballpoint hitam. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti tipsnya adalah kerjakan di GeoGebra, lalu dari GeoGebra ditiru untuk tulis tangan di buku catatan kalian untuk pengerjaan tugasnya. Mungkin itu ya. Tapi nggak boleh screenshot dari GeoGebra dipindahkan ke bidang tugas pengerjaan. Jadi kalau misalkan ada tugas dari asisten, lalu kalian kopas dari screenshot dari GeoGebra, itu nggak boleh. Harus bikin manual, tetap harus bikin manual. Tapi kalau kita mereferensikan dari pekerjaan di GeoGebra nggak apa-apa. GeoGebra itu hanya alat, karena yang pintar itu harus kalian. Kalau GeoGebra kan nggak perlu pintar, karena dia alat. Alat itu tergantung siapa yang menggunakan. Nah, ini ada beberapa latihan soal nomor 1-4, dan ini file ini udah kalian download kan dari Google Classroom? Udah, Pak. Jadi ada materi pekan 1, ada modul 1. Nah, ada juga modul 1 ini. Modul 1 juga sama. Ada latihan soal di bagian belakang. Sampai sini ada pertanyaan? Kita 10.29. Oke. Pak, yang tugas GeoGebra tadi gimana, Pak? Kurang. Bukan tugas GeoGebra. Udah tahu GeoGebra belum, Zaid? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Maksud saya gini, kalau ada tugas dari asisten atau dosen pendamping, itu jangan screenshot plot grafik dari GeoGebra.
Jangan screenshot. Kalau screenshot nggak boleh. Kalau bikin ulang dengan tangan boleh. Ya. Kan Jadi bikin Pak, ulang dengan tangan dari sendiri. GeoGebra itu disalin gitu ke buku baru di-upload gitu. Iya, betul. Yang penting harus tangan kita, ya. Bukan screenshot, bukan bantuan aplikasi. Meskipun nanti ya pada maksudnya kehidupan kerja itu ya kita juga butuh alat sih. Tapi maksudnya tunjukkan kalau itu proses kita mencerna sendiri permasalahan itu. Jadi soal latihan ini juga sudah pindahan aja sih, kopas ya, materi pekan. Ini soal di modul, ini soal di slide. Jadi sama. Jadi mau ada pertanyaan, mungkin masih ada pertanyaan, 10 menit lagi, 9 menit lagi. Yang belum presensi, silakan presensi. Pak, untuk presensi itu saya dari tadi belum dapat izin gitu, Pak. Dari awal pas masuk tadi. Sudah private browser belum? Gimana itu, Pak, caranya? Caranya? Waduh. Kalau enggak akunnya coba diperhatiin dulu akun ITERA atau bukan. Biasanya kalau bukan akun ITERA akun. Betul. Solusinya memang itu. Karena teman-teman yang lain berhasil. Ya. Pakai aplikasi Chrome itu loh, biasa. Kayak Chrome pakai email ITERA. Browser Chrome, kemudian di titik 3 atas, menu titik 3 atas itu New Incognito tab, misalkan gitu. Buat peramban, apa sih bahasa Indonesia? Peramban. Cek samaran, Pak. Cek samaran gitu. Nanti pakai link saya, itu URL untuk presensi, pasti diminta login. Karena nggak bisa isi kalau nggak login. Nah, habis itu login pakai akun student ITERA. Itu. Nah, ini kita masih punya waktu. Kalian boleh bertanya materi yang sedikit saya ungkapkan tadi terkait garis miring, parabola, kartesius, atau kita membahas satu soal lagi. Silakan Luther. Izin bertanya Pak, ini apa? Saya ada soal Pak. Soal dari yang apa? Kuis kemarin, saya juga agak bingung. Kan saya udah ngeliat dari modul juga gimana cara ngerjainnya. Boleh, boleh. Soalnya itu 4 per X kuadrat lebih besar dari 1. Nah itu kan Oke, saya tulis dulu ya, pelan-pelan. Iya Pak. Gimana 4 per X kuadrat lebih besar dari 1 Pak. Nah itu kan disuruh nyari himpunan penyelesaiannya. Cuman yang saya bingung itu di jawaban kuisnya itu nggak ada Pak, nggak sesuai sama jawaban saya. Sama saya juga bingung juga sih Pak cara ngerjain itu. Kan itu kan X kuadratnya. Nah itu X kuadratnya itu dipecah atau gimana Pak? Oke. Iya. Dipecah atau gimana? Iya, tapi ya. saya ada hasil ininya, udah saya jabarin. Simpen dulu. Oh, simpen dulu aja. Ya. Oke. Jadi 4 dibagi X kuadrat lebih besar dari 1. Teman-teman ada yang menemukan soal ini juga nggak pas di kuisnya kemarin? Saya juga nemu, Pak. Ada ya? Dan salah? Atau betul? Benar, Pak. Oh, ada yang benar. Oh ya, udah. Pak, Simpen betul. dulu. Nggak apa-apa. Kita bahas ya. Ini kita lihat ada variabel X pembagi di bawah, tapi atasnya itu tidak ada X-nya ya. Ini tidak ada X. Kalau ada X, udah pasti kita dilarang untuk perkalian silang. Kalau kayak gini tuh boleh. Jadi 4 lebih dari X kuadrat. 4 lebih dari X kuadrat. Nah, kalau kita akarkan di kedua ruas, jangan diakarkan deh. 4-nya ini kita operasikan menjadi sebuah perpangkatan gitu. Gini. 2 pangkat 2 lebih besar dari X pangkat 2. Nah, lalu pelan-pelan. Masalahnya segala yang dipangkatkan itu pasti positif. Padahal ada kemungkinan X ini negatif. Plus minus. Jadi, iya. Jadi X itu bisa jadi 2
atau minus 2. Sebentar, ini nggak ada sama dengan, lebih dari 1. Iya Pak, lebih sama dengan. Lebih sama dengan. Iya, lebih besar sama dengan 1. Oke, saya salah catat. Oke, ini baru make sense. Pelan-pelan make sense. Seperti ini. Nah, cuma kita perlu tentukan arahnya dulu nih. Arahnya gimana? Arahnya adalah, ini berkaitan dengan tanda absolut ini sebetulnya. Cuma absolutnya implisit sekali. X kuadrat kurang dari Oke. Ada kemungkinan pertama, X kurang dari sama dengan 2. Kemungkinan berikutnya adalah X kurang dari sama dengan minus 2. Kalau digambar di garis, miring lagi. Di garis, ada minus 2, ada 2. Kalau X kurang dari 2 ke arah sini. Berikutnya X kurang dari sama dengan minus 2 ke arah sini. Benar nggak ya? Saya sendiri aja ragu. Solusinya harusnya yang menyatakan bahwa X kurang dari, oh ya, saya belum menerapkan apa yang saya ajarkan kemarinnya. Kalau ini sama dengan, berarti titiknya kita isi. Kalau ini sama dengan, titiknya kita isi. Ini harusnya menjadi himpunan penyelesaian menurut saya. Gimana jawabannya? Yang sudah pernah mengerjakan? Sudah, Pak. Kira-kira tepat atau enggak saya nih mengerjakannya? Saya cek jawaban saya dulu Pak, yang di kuis. Menurut saya sih, kalau ada 2 himpunan gitu, jawaban akhirnya adalah yang kuning itu, karena perpaduan 2 garis ini kan, jadinya irisannya adalah yang X kurang dari sama dengan minus 2. Karena sebetulnya ini kita bisa lakukan secara random ya. Pak, itu bukan yang salah ya, Pak? Gimana? Bukannya harusnya nanti di tengah-tengah habis itu X tidak sama dengan 0 ya, Pak? Oh iya, betul. Makanya. Betul, dia nggak... Oh, sebentar. Tidak boleh sama dengan 0. Ada tambahan, iya. Tidak boleh. Kalau itu saya sepakat, tidak boleh sama. X tidak boleh sama dengan 0. Bukan, Pak. Hasilnya himpunan akhirnya itu bukan segitu, Pak. Nanti jadi Gimana? di tengah-tengah. Ada titik membuat nolnya, Pak. Ada X, titik habis membuat itu titik 2, nol. habis itu X tidak sama dengan 0. Ada 0 lagi. Jadi himpunan penyelesaian berapa? X? Min 2 lebih kecil, min 2 lebih kecil daripada, kalau yang saya dapat sih min 2 lebih kecil Min 2? daripada X, lebih kecil sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan lagi sama 2. Oh, antara. Iya, habis itu koma, X tidak sama dengan 0. Iya, makanya bukannya harusnya gitu ya, Pak. Soalnya nemunya gitu sih, Pak. Bentar ya. Saya cari mana ini. Soalnya nanti dipindahin dulu, Pak, jadinya 4 per X kuadrat min 1 kan. Terus jadi 4 dikurang X kuadrat per X kuadrat. Habis itu kan nanti bisa dikeluarin, Pak. Jadi 2 min X sama 2 plus X, Pak. Jadi bikin 2 titik. Habis itu hasil sama min 2 sama 2. Tapi habis itu nyoba kesini lagi, Pak. Kalau misalnya 1, itu kan 4 per 1. Itu kan benar lebih besar daripada 1. Ya gitu, Pak.
Pak, Ya. izin Pak. Gimana? Ini Pak, saya mau ngasih ini jawaban yang Bapak kasih yang di kuis Pak, di chat. Yang ABC-nya. ABC-nya Iya, yang apa? Yang ABC dari kuis saya mau kirim ke ini Betul. Pak, chat Zoom meeting biar Oh. tahu gitu jawabannya yang Oh, mana. Zoom meeting. Iya, iya. Ini Pak. Saya baca. Itu saya jawabnya yang A, cuman salah. Oh iya, kalau jawabannya dari Fazal tadi kan bukan itu. Jawabannya -22. Tapi sebetulnya juga salah yang E. Jawabannya yang Karena C, harus Pak. tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jawabannya yang C bukan. Jawabannya yang C, Pak. C nggak sih, Pak? Oh iya, C. Karena ada 0-nya batasnya. Iya. Oke, betul. Iya, C. Saya tadi kira E, tapi kurang 1. Kurang tidak boleh sama dengan 0. Oke, C. Iya, penasaran nih saya. Karena ini melibatkan pangkat ya. Jadi, X kurang. Atau jangan-jangan gini. Oh iya, gini. Jadi minusnya itu bukan di 2-nya, tapi minus itu di X-nya. Sehingga dia jadi X lebih besar sama dengan -2. Sehingga kalau kita himpun ini jadi -2 kurang dari sama dengan X. Ini 1. Kemudian yang atasnya ini kita ambil juga. X itu adalah kurang dari sama dengan 2. Kalau kita gabung, kalau boleh kita gabung, tapi ternyata tidak boleh, karena ada 2 cara penyampaian ya. Cara penyampaian pertama adalah dengan cara ini sampai ini kecuali ini. Atau kita tentukan juga batas bahwa X juga tidak boleh sama dengan 0, maka di garis bilangan kita tentukan berapa tadi? -2. Lalu kita tentukan 2. Lalu 0-nya tidak boleh, berarti ini lingkaran. Di mana solusinya adalah seperti ini gitu ya. Kira-kira gitu? Sudah betul belum? Iya, gitu Pak. Ya. Cara penyampaian lain ini -2-nya pakai tutup buka kurung yang tegas, kemudian 0-nya melengkung, gabungan dari melengkung 0 kurang dari 2 dengan tutup yang kaku. Gini. Oke. Kita udah coba kerjakan soalnya Luther. Terima kasih, Pak. Sip. Oh, iya, Yang Pak, belum saya- absen, segera absen ya. Pak, Silakan, itu- mau ada pertanyaan lagi? Izin, Pak. Iya. Ya, itu Pak, kalau misalnya seandainya itu dikerjainnya apa? Kalau misalnya dikali silang, bisa nggak Pak? Seandainya. Ini kan Bakal- saya udah dikali silang. Oh, udah kali silang. Kalau misal satunya itu dihabisin Pak, soalnya saya pakai cara yang satunya dihabisin, jadi nanti yang Oh, ruas pakai kiri- 0. Iya, betul. Oh, nggak apa-apa sih, harusnya malah kamu betul malah harusnya. Harusnya ya. Itu Coba ya, dapetnya kita coba sama, lihat. Pak. 4 dibagi X kuadrat, aduh. Dikurangi X kuadrat, dikurangi dibagi X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kenapa gini? 0. 4 minus X kuadrat dibagi X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Gini ya maksudnya ya. Ya, betul, Pak. Nah ini ternyata X kita nggak boleh sama dengan 0. Kita
bertemu bentuk seperti ini kan kembali ke agak-agak soal yang tadi. Atasnya ada variabel X, bawahnya ada variabel X. Kita tadi lihat ya, ini X tidak boleh sama dengan 0. Ini kalau kita silangkan, misalkan kita mau kalikan kedua ruas dengan X kuadrat, maunya jadi 4 minus X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Padahal X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Bisakah ini kita kerjakan? Gini gitu ya. Apakah boleh? 4 lebih besar sama dengan X kuadrat. 4 lebih besar sama dengan X kuadrat. Kalau dengan sadar ingin mengkalikan ini, terus kenapa X lagi? Kali X kuadrat di kedua ruas, maka dengan sadar kita harus menuliskan X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini tidak terpenuhi, maka terlarang operasi seperti ini. Agak-agak tricky sih, agak-agak tricky. Karena setiap step itu berharga. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, kita nyatakan bahwa X kuadrat tidak boleh sama dengan 0, maka kita boleh mengkalikan kedua ruas dengan X kuadrat. Sehingga kita turun sampai ke sini. Nah, kalau sudah sampai 4, kalau udah itu kita tulis ulang, X kuadrat kurang dari sama dengan 4, maka ada kemungkinan X ini adalah X positif, kuadrat kurang dari 2 kuadrat, atau minus X kuadrat kurang dari sama dengan 2 kuadrat. Maka solusi pertama adalah X kurang dari sama dengan 2. Solusi kedua adalah minus X kurang dari sama dengan 2. Atau dengan kata lain, X lebih besar sama dengan minus 2. Dengan catatan tadi X tidak boleh sama dengan 0, maka kita himpun ini satu solusi, ini solusi kedua, ini solusi ketiga. Di mana kita perhatikan arahnya ini X kurang dari 2. Ini 0, minus 2, 2. Ini ke sini. Ini ke sini. Gitu ya. Oh iya, Pak. Setiap aturannya jangan kelewat. Ini tricky sih. Hati-hati mengoperasikan ini untuk pindah ke ruas kanan atau habis dalam perkalian begitu. Syaratnya harus terpenuhi ini. X tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau tiba-tiba tembus begitu, nah salah jadi. Oke, itu aja ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Fazil mau ada yang didiskusikan? Iya, Pak. Jadi kalau misalnya yang udah kayak begini, bukannya harusnya difaktorin aja ya, Pak? Jadi ini kan jadi 2 min X sama 2 plus X, Pak. Ah, itu juga bisa. Ada banyak cara. Tapi Ya. masalahnya kalau yang pindahin kayak gini langsung pindahin gitu, takutnya bisa salah, Pak, masalahnya. Betul. Soalnya udah Memang- pernah kayak gitu. Iya. Iya. Makanya tadi saya bilang untuk sangat berhati-hati untuk memindah-mindahkan begini, sementara kita lupa aturan pembagian penyebut di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan tadi sudah sampai mana ya? Misalkan dari awal banget ini, kita mau X kuadratnya ke atas. 4 lebih besar sama dengan X kuadrat. 4 dikurangi X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ini adalah kuadrat biasa, adalah 2 minus X dikalikan 2 plus X,
lebih besar sama dengan 0, berarti kita tahu X itu berada di -2. Duh, nabrak. Ya gitu ya. Ya gitulah ya. Iya, Yang tapi Pak, dimaksud itu oleh masalahnya yang di sini Pak, nanti nggak ada per X-nya Pak. Jadi nanti pas difaktorin itu nanti nggak ada itunya Pak. Nggak ada yang X tidak sama dengan 0. Itu harus ngeliat dari awalnya lagi. Jadi kalau sekali misalnya lagi. buat yang lebih hati-hati Betul. Pak, gitu. Sama aja. Mau cara ini saya lingkari warna kuning ya. X kuadrat ini dalam tanda kutip pindah ke kanan itu harus dengan penuh sadar. Harus dengan penuh sadar. Menuliskan aturan pertama, X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Yang warna hijau, yang bawahnya yang warna hijau, X kuadrat pindah ke ruas kanan. Itu harus muncul aturan ini. Ya. Itu. Langkah terakhir, ternyata kalian lupa. Uji satu persatu angkanya. Misalkan udah ketemu nih hasilnya sampai langkah yang ini. Diuji satu persatu. -1, 0, 1, 2, 5. Dimasukkan ke dalam persamaan ini. Apakah menjadi benar? Kita punya 4 per X kuadrat lebih besar sama dengan 1. Kita masukin 0. 4 dibagi 0. It doesn't seem right, gitu kan. Kayaknya nggak benar nih. 4 per 0 lebih besar sama dengan 1. Tidak terdefinisi. Berarti 0 itu kita hindari. Makanya ketika memindahkan perkalian ke kanan, harus di pikiran kita punya aturan ini muncul. X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Atau X itu juga tidak boleh sama dengan 0. Sehingga di himpunan penyelesaian kita masih punya, ini kok malah tak ijoin. Masih punya catatan jelas bahwa area ini adalah area sempit, celah yang memang dilarang untuk diisi. 0 bukan dari himpunan penyelesaian kita. Gitu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya kira waktunya sudah cukup. Silakan yang mau kontak saya bisa lewat perwakilan atau ya hubungi saya langsung, cuma jam kerja ya. Nanti saya balasnya di jam kerja. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kalau tidak salah kalian akan ada asisten tutorial. Jadwalnya sepertinya di pekan ketiga ya. Jadi masih belum di pekan kedua ini. Terus kerjakan soal-soal di modul secara mandiri. Nanti kalau ada masalah baru ditanyakan di kegiatan asistensi. Jangan nunggu asisten untuk menjelaskan pembahasan soal, karena soal itu untuk yang mengerjakan kalian sendiri. Bukan asistennya nggak perlu pinter, karena asisten udah lulus kuliah, ya, udah lulus TPB. Asisten kakak kelas kalian itu ya angkatan 2019 itu sudah lulus ya. Jadi mereka tidak perlu pinter, tapi kalian yang perlu latihan. Jadi tolong dikerjakan soal di modul. Ada berapa? 4 soal aja, tapi anaknya ada banyak. Nah itu coba dikerjakan dulu. Nanti kalau ada kendala masalah baru disampaikan di asisten. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas, beristirahat dulu, regangkan badan ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, itu aja dari saya. Makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Selamat siang, Pak. Bagi Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat meninggalkan kelas. Berangkat. Sobat demi, gua males lah udahlah.